who continue to fight long after we come home. Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film Shooter episode 11 sampai 14 season 1. Nah oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya, monggo. Berlatar di Frankfurt, Jerman, film diawali dengan diperlihatkannya sebuah acara khusus penghargaan yang dihadiri oleh kalangan militer. Bob Lee naik ke atas podium. Dia menyebut pasukan 8113 dan kepala petugas senior Kevin Campbell adalah dokter militer yang berjasa. Dan dia berhak menerima bintang perak atas keberaniannya memasuki ladang ranjau 21 Maret tahun lalu. Saat pidato Bob Lee berjalan, di tempat lain diperlihatkan beberapa teroris yang sedang mempersiapkan bom yang dipasang di rompi dan menyamar menjadi petugas kepolisian. Dan ketika pidato Campbell berlangsung, ini yang terjadi selanjutnya. Every day, it has been the... Saat satu teroris dilumpuhkan, Bob Lee menemukan peledak di tubuh mereka dan saling terhubung. Setelah mengamankan istrinya dan pengunjung lain, Bob Lee kembali menemukan satu teroris lainnya dan menembak persis di kepalanya. Kemudian, Campbell dan Julie masuk ke ruangan tersebut. Saat Campbell akan menetralisir bom rompi itu, ini yang terjadi. Dan inilah film Shooter. 3 hari sebelumnya di Frankfurt, Jerman, seorang pria terlihat berjalan menuju sebuah bar sambil melihat foto ID card seorang wanita. Saat masuk ke bar tersebut, wanita yang dia cari berada di sana dan mereka pun terlihat memandang satu sama lain. Ternyata wanita itu orang Jerman. Tak lama setelah melakukan perbincangan, mereka pun pulang ke rumah si cewek dan setelah itu mereka pun celepot. Keesokan paginya, saat pria itu masih tidur, si cewek meninggalkan pesan dan kopai di sampingnya. Saat terbangun, pria ini melihat sebuah foto anak kecil dan melihat keluar dari balik jendela. Scene berpindah ke Bangkok, Thailand. Terlihat Johnson sedang berada di sasana tinju. Selesai dari sana, dia berjalan santuy untuk membeli makanan di area pasar di sana. Tampak seseorang mengawasinya. John lalu pulang dan disambut oleh istrinya. Berpindah lagi ke peternakan di Texas, Amerika. Terlihat Bob Lee berada di sana. Mereka berencana pergi ke Jerman untuk menghadiri acara pertemuan dengan kawan lama Bob dan sebuah acara penghargaan untuk sahabatnya. free trip to Europe. Maybe we'll get lucky and nobody will notice me. Ternyata Mary tidak ikut ke Jerman. Dia tinggal bersama Estella. Setibanya di salah satu hotel di Jerman, Bob Lee dan Julie pun celepot. Berpindah lagi ke Washington DC. Terlihat agen Memphis baru saja in the hoy dengan kekasihnya. Sekarang dia menjabat sebagai agen khusus senior di FBI. Saat membeli sarapan, terlihat penasehat keamanan nasional yang bernama Patricia menjemputnya. Dia menawari Memphis sebuah pekerjaan, namun buru-buru Memphis menolaknya. Si Patricia kemudian memberi doktrin jahat kepadanya bahwa posisi Memphis sekarang yang hanya sebagai birokrat lebih buruk tidak seperti dulu, yang menjadi pahlawan di lapangan. Ungkapan ini membuat Memphis terpancing dan mau menerima penawarannya. Di sebuah bar, Bob Lee bertemu dengan rekan-rekan lamanya. Kisah lucu terungkap dalam sebuah misi mereka. Bob Lee dan Donnie bertugas menjadi mata bagi rekannya yang sedang melakukan misi. Xander rupanya tidak kuat ingin BAB. Hal ini dilaporkan kepada Johnson, atasan mereka. Tiba-tiba teroris datang.
Does he know he's on a mission? On the North Road. Move. Kembali ke bar, cerita itu membuat mereka seketika happy. Hoorah! Tampak pria di awal yang ternyata adalah Solotov yang sedang memotret Bob dan rekan-rekannya. Keesokan harinya, film kembali ke scene awal. Terlihat Solotov sedang berjalan menuju sebuah gedung dan menghindari sorotan CCTV di sana. Ketika Bob Lee sedang menyampaikan pidatonya, kelompok teroris sedang mempersiapkan sebuah mobil mirip polisi dan berbagai bahan peledak. Solotov kemudian mengenakan rompi yang berisi bom ke anak buahnya. Solotov juga memperlihatkan foto target sasaran mereka. Dia kemudian kembali ke apartemen dan mengeluarkan snipernya, lalu melakukan pengintaian di depan hotel Brand yang menjadi tempat acara tersebut berlangsung. Who continue to fight long after we come home. The privilege of my life. 4 teroris yang menyamar menjadi polisi, mereka masuk dan ini yang terjadi. Terlihat Bob Lee mengarahkan seorang wanita militer bernama Tio. Ketika masuk ke lobi untuk melumpuhkan satu teroris yang tersisa, rupanya Solotov sedang membidik Bob Lee dan rekannya Kevin Campbell. Pacarnya yang kembali ke apartemen melihat Solotov yang sedang memegang senjata, dan Solotov langsung menembak Kevin dan meledakkan bom tersebut. Julie kembali bertemu dengan Bob yang sedang berada di depan jenazah Kevin, dan terungkap Kevin sudah menolong ribuan veteran. Tio kemudian mengungkap pelaku kejahatan ini adalah orang Turki. Dia masuk ke dalam jaringan terorganisir, namun peluang mendapatkan mereka sangat kecil. Julie yang masih trauma meminta bantuan mereka untuk segera pulang agar bisa segera bertemu putrinya. That, gotta hang on to that, baby, because every shit situation I've ever... Di rumahnya, Johnson membaca berita yang terjadi di Jerman dan melihat Bob Lee berada di sana. Johnson memutuskan untuk pergi menjauh dengan istrinya. What are you talking about? Karena mereka yang dianggap pelaku kejadian ini sedang melakukan pembersihan. Kembali ke Bob Lee yang sedang menyelidiki arah tembakan yang mengenai Kevin. Dia melakukan penghitungan untuk menemukan posisi tempat penembak itu berada. Top floor, no. Dia bersama temannya Dobbs menuju sebuah hotel. Dan benar saja, di tempat ini Bob Lee menemukan pacar Solotov yang tewas. Julie yang sedang melakukan packing kembali dihantui rasa trauma atas kejadian itu. Lalu dia menelepon seseorang. Memphis yang berada di kantor, dia meminta atasannya untuk menyetujui transportasi udara dari Jerman. Memphis rupanya ingin membantu kepulangan Julie, namun tidak disetujui atasan barunya ini. Bahkan dia mengancam akan memecat Memphis jika membangkang. Johnson dan istrinya diserang 2 orang pembunuh saat mereka hendak pergi. Kejadian ini berakibat istri Johnson tertembak di kakinya. Mereka memutuskan tidak membawanya ke rumah sakit, tapi ke tempat aman untuk bersembunyi. We gotta go. Memphis kembali dihubungi Patricia yang mengetahui dia ingin memulangkan Julie dari Jerman. Memphis kemudian bertemu dengannya dan memberinya surat agar Julie bisa terbang secepatnya. Pastinya ada misi tersembunyi yang diinginkan Lena kepada Memphis. Apakah itu? Lanjut. Bob Lee dan Tio tidak mudah mengungkap ini karena mereka berada di Jerman. Foto mereka ditemukan di salah satu tubuh teroris, yang artinya mereka menjadi incaran. Julie dan beberapa teman wanita lainnya akhirnya bisa pulang dibantu agen Memphis. Rodriguez yang tertembak di bahunya berada di rumah sakit. Rodriguez kemudian dipindahkan menggunakan sebuah ambulan dan ternyata sang supir adalah Solotov. Dan ini yang dilakukannya kepada Rodriguez. Bob Lee dan Dobbs yang mencari keberadaan temannya di rumah sakit mendapat informasi Rodriguez dibawa supir baru. Sementara itu, polisi akhirnya menemukan jenazah Rodriguez. Dan Memphis terlihat sedang mengemasi barangnya. Tio lalu menunjukkan foto pelaku yang memburu mereka. We're being hunted. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Di awal film, diperlihatkan sebuah misi lama Bob Lee dan temannya Donnie di provinsi Helmand, Afghanistan. Bob Lee memberi informasi ke markas bahwa dirinya telah menemukan seorang teroris bernama Abu Wahid. Lalu, untuk memastikan target telah tewas atau tidak, pasukan darat diterjunkan dan inilah yang terjadi.
Bobley kembali melumpuhkan satu teroris di atap bangunan. Got visuals on satellite dishes. Looks like somebody important. Pasukan darat yang masuk ke sebuah gedung menemukan ratusan heroin yang telah dikemas. Coming up! Di Jerman, Bobley dan Dobbs diantar Theo untuk menuju bandara. Di sana, mereka akan mencegat pelaku kejahatan ini yang diperkirakan segera melarikan diri ke luar negeri. They bought their passwords. 100,000 be expelled ASAP. Kembali ke Texas, terlihat Julie telah sampai di rumahnya dan sedang memeluk anaknya. Lalu di Bangkok, Thailand, Johnson sedang menyuntik antibiotik untuk istrinya. Mereka berencana menuju Beirut dan melalui jalan darat melalui Laos. Setelah itu, mereka akan menyewa pesawat dari sana. Kembali ke TKP, kali ini Solotov menyamar menjadi seorang petugas. Nice. Zwei Marines feeling. Di sebuah basement, terlihat ada dua orang yang hendak pergi. Tiba-tiba datang sebuah mobil dan ini yang terjadi. Pria bertopeng ini sepertinya adalah Bobley. Dia mengancam dua pria itu untuk menyebutkan kemana mereka menjual paspor palsu untuk teroris itu. Ketika salah satunya ditembak mati, dia akhirnya mengatakan, The Golden Crescent. Barang itu dikirim ke sebuah gudang di Jalan 2176 Sohrov Stress. Padahal, pria yang ditembak itu adalah Dobbs yang seolah-olah mati. Saat akan melanjutkan misi, tak diduga Memphis berada di sana. Dia ditugaskan untuk membawa Bobley dan rekannya pulang dari Jerman. Scene kembali ke Afghanistan. Bobley dan pasukannya berhasil menemukan Abu Wahid yang telah tewas. Terungkap, Theo juga ternyata bagian dari rekan Bob di militer. Saat mayat teroris tersebut dikeluarkan, mereka mendapat info pasukan teroris lainnya akan datang dan menyerang mereka. Ratusan heroin tersebut akan dibakar dan mereka melakukan pertahanan di tempat ini. You realize how the Alamo went down, right? Kembali ke Memphis yang masuk ke kamar Bobley untuk mengambil pasportnya. Dia mendapati Solotov yang sedang menyamar berada di sana. Dia mengaku sebagai petugas federal Jerman. Memphis yang curiga kemudian bertanya tentang The Golden Crescent. Solotov rupanya mengetahui hal ini dan menyebut itu sebagai sindikat kriminal Arab. Sindikat itu menjalankan bisnis narkoboy dan prostitusi serta meminjamkan uang kepada para pengungsi dengan bayaran yang tinggi. Menurutnya, sindikat itu belum diketahui siapa pimpinannya. Solotov lalu menyuruh seseorang untuk mengosongkan gudangnya. Kembali ke Johnson dan istrinya. Tampak Johnson kembali ke tempat biasa dia berlatih dan memasuki ruangan lokernya untuk mengambil sesuatu. Rupanya ada seseorang yang membawa senjata mengikutinya. Akan tetapi Johnson berhasil membunuhnya. Tapi saat kembali ke mobil, tak diduga istrinya telah tewas. Bob dan kedua rekannya sedang mengintai sebuah gudang dan berencana untuk masuk ke sana. Saat masuk, rupanya gudang itu telah kosong. Dan hanya menemukan sebuah kertas korek api bertuliskan Austin, Texas. Shit. Kembali ke Afghanistan, kita lihat aksi Bobley di sana. It's 2 meters. Alright, I'm gonna hold 7. 3 pemuda teroris yang ditahan di sini oleh si Dob, 2 diantaranya dikasih rokok. Setelah itu, Dobbs menjatuhkan bungkus korek tersebut yang bertuliskan Austin, Texas, dan diambil olehnya. Memphis di komputernya kembali menemukan sebuah alamat yang berhubungan dengan Golden Crescent. Alamat tersebut lalu dia kirimkan kepada Bobley. Terlihat Solotov masuk ke Laskar Gahwala Bank yang dicurigai oleh Memphis. Saat masuk, rupanya diperlihatkan pimpinan di sana adalah teroris yang ditangkap di Afghanistan. Dia bernama Wahid yang menugaskan Solotov untuk membunuh semua marinir Amerika yang terlibat dalam penyergapan di Afghanistan. Came here to give you my assurance. Yes. Terlihat Bobley menghabisi semua musuh yang akan menyerang mereka. 20 tallies, possibly more. Kemudian, Theo membujuk ibunya si Wahid untuk buka mulut sebelum anaknya dibawa pergi. Please talk to us. Musuh yang berdatangan membuat Bobley kewalahan dan memutuskan untuk mundur. Shit. This is 3-2, we got another wave. Ibunya si Wahid akhirnya buka mulut bahwa heroin tersebut adalah milik Misum agen CIA. She's coming with us for more questioning.
Wahid akhirnya dibebaskan, namun ibunya dibawa untuk dimintai keterangan lagi. You people betrayed us! Dan heroin itu pun dibakar. You sure about this? Di malam harinya, Bobby dan rekannya masuk ke bank tersebut. Mereka menemukan banyak mayat di sana. Check the basement. Saat masuk ke ruangan, ditemukan Wahid tidak berdaya di kursinya. Dan saat berbincang dengan Johnson, terungkap heroin milik Mishum itu bernilai $100 juta. Guess he was looking to make a change. I'll go over, boys. I'll keep quiet. You don't think there's gonna be some blowback? Dan mereka akan melakukan pembalasan. Johnson terlihat sedang berada di kantor petugas perbatasan dan dia masuk dalam DPO Interpol yang mengancam keamanan nasional. You had no right to stop. Agar bisa melanjutkan perjalanannya, dia mengatakan nama yaitu Patricia Gregson. Patricia Gregson. Di bandara, Bobby dan rekannya akan bersiap menuju Amerika di kawal Memphis. Still think she should have come with us. She's a Marine. Termasuk 2 jenazah temannya. First, we need to get our boys home. Di perbatasan Amerika-Meksiko, terlihat 2 orang menyusupkan Solotov. Setelah berhasil, ini yang dilakukannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Oula! Oula! C'est tout, oula! Американский перекинь. Awal film, kita diperlihatkan dengan sosok Solotov 3 bulan lalu di Spanyol. Saat sedang santuy memasak dan nonton pertandingan bola, tiba-tiba Oula! Solotov akan dibunuh karena marinir Amerika melihat wajahnya, dan kini seorang reporter sedang menggali informasi. Setelah menghabisi mereka semua, dia kemudian mengemasi barangnya dan pergi dari rumah tersebut. Dan inilah film Shooter. Bobby dan Julie terlihat bersama kembali, dan sepertinya mereka baru saja celepot. Johnson menemui Patricia, dia meminta senjata kepadanya dan akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk menghabisi mereka yang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Namun Patricia menolaknya karena semua sudah terlambat. Dia kemudian memberi Johnson sebuah paspor, sejumlah uang, dan kunci mobil. Patricia pun meminta jangan pernah menyebut namanya lagi. Do what you have to take of speaking my name ever again. Kemudian terlihat Memphis sedang mencari informasi tentang kejahatan yang berkaitan dengan nama Golden Crescent. Memphis yang sedang santuy dengan pacarnya membaca bahwa Patricia selalu 7 langkah di depannya. Banyaknya fakta yang dia sembunyikan membuat Memphis akan mengikuti keinginannya untuk mengungkap fakta lainnya. Terlihat juga Bobby yang pergi ke kota ditemani Dobbs yang akan mengawasi pertemuannya. Just don't let me get killed. Sesampainya di salah satu gereja, rupanya dia kembali bertemu Johnson. Kembali ke kisah Afghanistan. Ali, you really need to give this a try. I'm good, man. Good coffee. I'm never going back to that swell they serve my eyes. You guys know you'll go crazy without sleep, right? I think that day is. Can't wait to meet her. Call mine too. Bobby berbicara dengan Johnson bahwa dirinya dipanggil ke Kabul untuk sebuah pertemuan rahasia dengan beberapa warga sipil.
Ini bisa berkaitan dengan heroin yang mereka bakar atau penangkapan istrinya Mullah. Bobley diminta menjaga markas selagi Johnson pergi. Kembali ke gereja, Johnson mengungkapkan serangan yang terjadi di Jerman bukanlah abal-abal. Mereka menyisir pasukan marinir yang terlibat dalam penyergapan heroin di Helmand, Afghanistan. Johnson menawarkan kerjasama untuk balik memburu mereka yang mengincarnya karena Lynn istrinya telah tewas. Meskipun Bobley berduka, tapi dia menolak penawaran Johnson. America's most wanted. Someone is hunting 811. Pardon that, Bob. It was all because of you, asshole! No, Father. I've seen plenty of guns in church. Use yours. Sorry for the disruption. Something to confess, Mio. Sementara itu, Memphis memasuki sebuah kantor media dan bertemu pimpinannya di sana. Dia meminta informasi tentang sosok reporternya yang bernama Jeffrey Denning. Tentu saja Memphis ingin menggali informasi tentang Golden Crescent yang terkait dengan jaringan heroin internasional dan pemerintah Amerika. Memphis mengatakan dia diberi perintah oleh Patricia Gregson. About the Golden Crescent and an international... Look, I get that Denning is afraid. Let him know that I'm missing persons report. Have all sorts of people looking for him. Memphis. Hard to know who you can trust. Won't take you 10 minutes to find out who sat him on. Saat sedang berkendara, Johnson dipepet mobil lain yang berusaha membunuhnya. Tiba-tiba, mobil Bobley dan Dobbs datang membantunya. Pria yang mencoba membunuh Johnson akhirnya tidak berdaya dan dibawa oleh Bobley. Dan rupanya ada mobil lain yang membuntuti mereka. Sebuah mobil terlihat memasuki pom bensin di daerah terpencil. Melalui snipernya, dia memantau mobil tersebut. Setelah itu, muncullah mobil yang ternyata adalah Solotov dengan membawa bahan peledak di sekeliling tubuhnya. Rupanya, orang ini yang kemungkinan berasal dari CIA dan mengetahui aksi Solotov menghabisi para marinir. Termasuk sasarannya Bobley Swagger dan membunuh Lynn istri Isaac Johnson. Solotov hanya punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Do I understand the Bobley Swagger has been drawn into? You got 2 weeks. Kembali ke kisah Afghanistan. Rupanya, Johnson yang diceritakan akan bertemu seseorang, dia adalah Patricia Gregson yang saat itu menjabat sebagai Deputi Direktur Badan Intelijen Pertahanan. Penemuan heroin tersebut membuat Patricia ingin menugaskan Johnson secara pribadi. Mereka yang terkait adalah Misum dari CIA dan FSB Rusia. Johnson awalnya menolak karena itu bukan bagian dari tugasnya di militer. Tapi, Patricia mengungkap Jenderal Bintang 2 rekannya telah memerintahkan dan Johnson tidak bisa menolaknya. Bobley yang bertugas menjaga markas kedatangan pasukan Amerika dari departemen lain. Bobley tampak mencurigai mereka berhubungan dengan heroin dan istri Mullah. Gunnery Sergeant Swagger. So I went in the fuel tank. Lucky you were in our neighborhood. Where you from, Swagger? Texas. Defense. Once we get the truck patched up, we'll be on our way. Do yourself a favor and give us some space. Yo, E-Rod. She still in there? Yep. I heard her praying about... They removed ASAP. Kembali ke Texas, Bobley ditemani Johnson dan Dobbs sedang menginterogasi pria tersebut. Hey, my friend's on as nice as me. You're gonna want to start talking. Ask nicely. He's a pro. Why if you don't have the stomach to do what it takes, move out of the way and... No one's digging any holes. Hit him up. Bobley lalu menemukan paspor di dalam jaket pria itu. Ternyata, negara yang dia kunjungi dalam 3 hari terakhir adalah Thailand. Hal ini membuat Johnson murka dan membunuhnya. Thailand. No. Who sent you? What the hell are you doing, man? We needed him alive. If he was in Bangkok in the last 3 days. Where are you going? I'm going to dig a hole. He's not alone. Someone's gonna come. Melalui HP pria tersebut, Bob mengirim pesan bahwa seakan misinya telah selesai dan diminta melakukan penjemputan di salah satu restoran. Rupanya, pesan itu dikirim kepada Solotov. Namun Solotov yang cerdas memahami bahwa anak buahnya telah tewas dan yang akan datang adalah Johnson. Bobley dan kedua rekannya sampai di sebuah restoran di tempat yang mereka janjikan. Rupanya, Solotov di atas bukit telah mengintai mereka menggunakan snipernya. Ketika anak buahnya sudah masuk, mereka mendorongkan senjata kepadanya dan meminta dia buka mulut apakah ini berkaitan dengan heroin mereka. Tiba-tiba, dia beranjak dan menyekap seorang pelayan. Tidak mau buang waktu, ini yang dilakukan oleh Bobley. What the hell are you doing? Is everybody okay? How about a round of applause for my man? All right, it's a good day in Texas. Kembali ke Memphis yang baru saja tiba, dia mendapati pacarnya telah ditelanjangi dan beberapa polisi di sana menggeledah rumahnya. Tiba-tiba, Patricia datang dan ini semua adalah perintahnya. Patricia marah kepada Memphis karena dia datang ke kantor media lalu mencatut namanya. Dia hanya ingin Memphis mencari informasi tentang jaringan heroin internasional itu lalu laporkan kepadanya. Is out yet?
But we're in the contained opposite of that. You know what? Don't pretend you're upset, Patricia. That reporter has information that I need. About Afghani heroin, trying to hide it. They're hunting Marines. They're hunting Swagger. Getting you into trouble? They're not your friends. And what about Swagger? If you come across any more intel about the heroin, Yeah. send you my housekeeper. Kembali ke Afghanistan, sesuai perkiraan Bobley, 3 orang pasukan Amerika dari departemen lain itu hendak membawa istri Mullah dari markasnya. Tentu saja, Bobley dan timnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ancaman mereka tidak membuat Bobley gentar. We're to hold her until we came and got her, dumbass. Right. Playtime is over, Jarhead. Why don't you step aside and let the big boys do their... Now take my advice and get the f*** out of here. You're on the wrong side of this, Swagger. Or my guys buried in the sand outside the gate. My guy... Let's go. Well, that got stupid real fast. Kembali ke Texas, pria yang ditembak Bobley di restoran rupanya masih hidup dan polisi hendak membawanya. Rupanya, Solotov berada di sana dan ini yang dilakukannya. About first thing in the morning. Got it. What happened to Johnson? Hell if I know. Bobley lalu pulang ke rumahnya bersama Dobbs dan menyiapkan persenjataan jika Solotov benar-benar mengincar mereka. Better be ready for him, all right? Oh, man, we'll rotate watch. Yeah, negative. Okay, well then you go grab her and bring her back here. We're safe. Hal ini diketahui Julie dan dia tampak tidak senang mendengarnya. Saat Dobbs pulang, dia harus berhenti karena banyak kempes. Right? Yeah, brother. I'll see you in the morning. All right, baby. I'm gonna be home soon. Pick the flavor and you pick the movie. Hey, it's cool, man. I got a flat on top of it. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Karena curiga, Dobbs menembaknya, tapi dia sendiri ditembak hingga tewas. Kembali ke Afghanistan, terlihat Johnson kembali dari Kabul dan ingin berbicara khusus dengan Bobley. With PowerPoint slides. Total waste of time. Once again. Handle the bullshit that rolls downhill. Hey, I'm fine with bullshit. How things going in my office? Nothing to report. 20. Got some things I want to go over. Okay, boss. Memphis yang sedang berada di rumahnya mendapat pesan dari Jeffrey, seorang reporter yang menjadi kunci The Golden Crescent ini. Di samping itu, Bobley yang sedang bersitegang dengan Julie, tiba-tiba seorang polisi datang dan mengabari kalau Dobbs telah tewas dan ternyata Solotov lah pelakunya. Your buddy Dobbs got shot to death. Bleed. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di awal film, diperlihatkan tim marinir yang dipimpin Johnson akan mengawal pemindahan istri Mullah. Bahkan, pasukan PBB diperbantukan untuk misi ini. Bobley ditugaskan menjaga markas dan tidak ikut dalam konvoi. Seseorang dari Timur Timur bernama Widra dicurigai menyamar menjadi seorang dokter PBB. Dia ikut dalam rombongan ini. Setelah itu, akhirnya tim pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka harus berhenti karena ada sebuah truk yang menghalangi jalan setelah menabrak sebuah motor. Dengan penuh kewaspadaan, Johnson turun dari mobilnya. Namun ketika melihat seorang pria tua turun dari truk itu, dia merasa ada yang janggal dan menyebut ini adalah penyergapan. Si dokter itu rupanya memegang tombol detektor dan ini yang terjadi. Ambush! Dan inilah film Shooter. Kembali ke Solotov yang sedang menyibukkan diri memasak di dapur sambil menonton pertandingan sepak bola. God damn it, you piece of shit! Oh, you piece of... Bobley terlihat bersama Julie yang masih merasa ketakutan dan trauma, terlebih dengan tewasnya Dobb. Rekan wanita mereka Theo yang berada di Jerman akan kembali ke Amerika untuk membantunya. Saat melihat CCTV melalui handphonenya, Bobley melihat Johnson berada di gudangnya. Ketika masuk ke dalam gudang, Johnson kembali meminta Bobley mempercayainya bahwa dia sungguh-sungguh ingin membantu dalam menuntaskan peperangan ini. Julie terkejut saat melihat Johnson ada di sana. Dia masih merasakan sakit hati atas perlakuan Johnson tahun lalu. Kembali ke Afghanistan, kita saksikan tim harus menghadapi serangan pasukan teroris. RPG! I got 5 men, but... Take cover!
Saat pasukan marinir sedang sibuk menghadapi mereka, si dokter gadungan menusuk leher wanita itu hingga tewas. Kevin yang melihat luka di tubuh wanita ini meyakini ada keganjilan yang dilakukannya. It is my fault. She had no pulse when I got here. Man, you sure? I'm sure. She didn't get hit by no bullet. RPG! Done with you, Doc. There's some shady shit going on here. We're gonna get to the bottom. And as you know, the unit is considered it's over. Load the body up. Let's go. Move out. Dr. Wydra. Take care of it. Kembali ke Solotov yang tampak sedang merakit sebuah bom panci. Lalu dia menghubungi seseorang bahwa dia telah mempersiapkannya. Bobley ditemani Johnson datang ke kantor sheriff untuk meminta penjelasan tentang tewasnya Dom. Sheriff ini seperti merasa ketakutan bahwa pelakunya bukan penjahat biasa. Dia lalu menyebutkan sebuah lokasi di Jalan Highway 7. Dan di rumah tersebut terdapat persenjataan militer agar Bobley berhati-hati. Julie yang masih diliputi rasa trauma mendalam membuka brankas dan mengambil sebuah pistol di sana. Lalu, Estella melihatnya dan menyarankan Julie untuk memeriksakan diri. Tiba-tiba, sebuah paket datang ke rumah mereka. At the front door. Di sebuah basement, akhirnya Memphis dapat bertemu reporter Jeffrey. Memphis ingin mengkonfirmasi kepadanya apakah agen CIA Mishum telah mengambil alih operasi Rusia Orel di tahun 2011. Dia dianggap telah meninggal berikut operasinya, namun hal ini ditampik oleh Jeffrey. Karena faktanya, operasi ini masih berjalan dan berhubungan dengan perusahaan tambang mineral langka bernama Gravity Metal. Sebuah foto ditunjukkan Jeffrey dan itu adalah Wahid yang tewas oleh Solotov di kantornya di Jerman. Wahid rupanya hanya seorang anak petani di Afghanistan. Satu hal yang belum terungkap, kenapa Mishum yang sudah mati tahun lalu bisa memindahkan kantor utamanya ke Jerman 2 bulan lalu. Bobley dan Johnson sampai di sebuah lokasi. Terlihat beberapa pria di sana dengan senjata mereka. Johnson bertugas masuk sedangkan Bobley mengawasi dari jauh dengan snipernya. Draw your weapon. Let me in. Johnson kemudian bertanya tentang sosok pembunuh bayaran yang masuk ke kota ini. Tidak mau menjawab pertanyaan, Bobley lalu mengeluarkan beberapa tembakan hingga membuat mereka mau buka mulut. Get the fuck out of here. Ended up all over the floor. Stupid son of a bitch. Where can I find this guy? Tu sobrino lo llevaste allá. Con este pendejo. Tum Tum. The fuck devil. Another park by the owner answer room 3. Get out inside. Kembali ke Afghanistan, tim akhirnya kembali ke markas. Kevin mempercayai dokter PBB itu sengaja membunuh wanita tersebut. Namun fakta ini tidak disukai Johnson karena bukti yang tidak akurat. I'm not questioning your logic, I'm questioning your accuracy. Exactly. Dismissed. I know who. Bobley dan Johnson menemukan sebuah trailer rumah yang diperkirakan dihuni oleh Solotov. Memphis kemudian datang ke perusahaan Gravity Metals dan bertemu seseorang bernama Toby. Toby begitu grogi ketika Memphis mempertanyakan tentang Wahid yang dipekerjakan di tempat ini yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Bahkan Memphis menanyakan apa material langka yang disebut bisnis dalam perusahaan ini. Karena tidak membawa surat perintah, Memphis dipersilahkan untuk pergi. Julie terlihat sedang berlatih menembak di sebuah tempat pelatihan. Thanks, Mr. Swagger. We'll see you next week. Sounds good. Thanks, Gary. See 2 avenues of approach from the north. How long do you want to wait this out? Until we get eyes on him. You may not ever have eyes on him. We're a couple hundred yards away from our... Yeah, I get it. You get why? So man, I'm sorry you lost your wife. Memphis kembali datang ke kantor tersebut dengan membawa surat perintah ditemani reporter Jeffrey. Ternyata kantor itu telah kosong karena kejahatannya mulai terungkap. Memphis membutuhkan nama dari sumber yang diketahui oleh Jeffrey. Dia lalu menulis sebuah nama di secari kertas. Dan siapakah dia? Kembali ke Bobley dan Johnson yang sedang mengintai. Rupanya Solotov berada di sana dan dengan sengaja memancing mereka. Johnson yang terpancing kemudian lari dan hendak menyerang Solotov. Bobley berusaha menghentikannya. Terlihat Julie sudah pulang ke rumahnya dan menemukan paket itu. Dia kemudian hendak membuka paket tersebut.
Di sisi lain, Solotov mulai terdesak. Saat John mendekati rumahnya, ini yang dilakukan Bobley. Isaac, get back! Hampir saja Bob mendapatkan Solotov dan mematahkan lengannya. Namun, dia berhasil kabur. Johnson yang tidak mau berhenti menembak membuat Bobley dengan terpaksa menembaknya. Solotov ternyata kabur ke sebuah motel. Dia pun memulihkan tangannya yang patah akibat Bobley. Kembali ke Afghanistan, di mana Bobley dan Johnson sedang santuy menikmati minuman mereka. Terungkap, dokter PBB yang diduga membunuh wanita itu telah menghilang dan Johnson hanya mengantongi kartu pengenalnya. Bobley lalu membawa Johnson yang telah sadar dari pingsannya akibat tembakan yang mengenai rompi anti peluru. Solotov lalu menghubungi seseorang dan mengatakan dia akan tinggal lebih lama. Bobley dan Johnson kembali ke rumahnya, dan ternyata Memphis berada di sana. Memphis menyebut Kurt Zender adalah sumber reporter mereka. Sayangnya, seminggu lalu dia ditemukan telah meninggal. Lalu, Memphis memperlihatkan sebuah sketsa orang yang selama ini mereka curigai. Dia adalah dokter PBB tersebut. Bahkan, Bobley tadi hampir menembaknya. Mereka baru sadar, itu adalah Solotov. Pertanyaannya, siapakah yang telah memerintahkan Solotov untuk memburu mereka? Dan film pun berlanjut ke episode